kalau kita mengucapkan 3 kali salam dan semuanya tidak dijawab, maka orang itu memikul semua dosa-dosa kita. Orang itu memikul semua dosa kita, diambil, dipikulkan ke orang itu. Ketemu, Assalamualaikum, gak dijawab. Kita deketi, mungkin dia gak dengar. Assalamualaikum, gak dijawab. Bahkan sampai hadap-hadapan, Assalamualaikum, gak dijawab. Mungkin dia jengkel sama kita. Kita ditinggal pergi gitu aja. Maka semua dosa kita diambil oleh orang itu, kata Nabi SAW. Jadi gak usah berkecil hati. Jangan pegang bola panas. Biarkan yang pegang bola panas orang itu. Yang penting tugas kita ketemu saudara kita. Assalamualaikum. Gak dijawab, urusannya dia sama Allah. Gak usah jengkel. Tetangga itu yang ngeselin, kalau masuk ke rumah kita, itu langsung ke dapur kabeh dibukai. Duwe apa kon? Ya, itu ya. Kon masak kulkas itu dibukai semua. Kon masak apa? Ada yang kayak begini tetangga itu. Ngeselin. Apalagi ada tetangga yang kena penyakit klepto, suka ngambil barangnya orang. Ada. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah nikmat sehat, nikmat diberikan kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, dan tentunya yang kita rasakan di sore hari ini adalah nikmat diturunkannya hujan. Mengapa hujan ini bagian dari nikmat yang Allah karuniakan kepada kita? Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, sintani ma turaddani. Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Ada dua doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, yang pertama, ad-du'a'u indan nida.
doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dan iqamah. Dan yang kedua, wa tahtal matar, doa yang dipanjatkan saat turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga doa-doa kita semua diterima, diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang sebenarnya materi kita adalah yaitu berbicara tentang mubtilatul a'mal fi daw'il kitab wa sunnah, perusak amal menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, pembatal-pembatal amal, perusak-perusak amal soleh menurut Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Berdasarkan catatan saya, terakhir pertemuan kita di bulan Maret sebelum Ramadan, itu kita sudah memasuki perusak amal yang nomor 4. Apa itu yang nomor 4? Mendustakan takdir. Mendustakan takdir, tidak beriman dengan ketetapan Allah, qadha dan qadar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semestinya sore hari ini kita akan masuk pada perusak amal yang nomor 5. Apa itu yang nomor 5? Meninggalkan sholat asar sebenarnya. Namun qadarullah, mulai kemarin laptop kami agak sedikit bermasalah karena pergantian Windows, sehingga tidak terbaca dengan baik apa yang telah kami tuang pada laptop tersebut, materi atau artikel tersebut. Maka pada sore hari ini kami akan menyampaikan materi yang tidak mengurut atau melanjutkan bahasan perusak amal. Sore hari ini kami akan sampaikan materi secara insidentil atau tematik. Sore hari ini materi atau topik yang akan kami angkat ke permukaan kami beri judul menjalin hubungan bertetangga yang islami. Menjalin hubungan bertetangga yang islami. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan materi ini lebih jauh, maka sebagai muqaddimah kata pengantar perlu kita ketahui bersama, manusia ini adalah makhluk sosial. Manusia tidak mungkin dia bisa hidup sendiri tanpa bantuan pertolongan orang lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin manusia itu hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya pula. Nggak mungkin. Apalagi seorang muslim. Maka tentunya dia merupakan bagian daripada sebuah masyarakat. Sehingga dia tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya pernak-pernik hidup bertetangga. Oleh karena itu Islam mengatur dalam hal ini. Inilah keistimewaan, kelebihan, kesempurnaan agama Islam. Islam bukan hanya membahas masalah-masalah yang sifatnya usul. Apa itu usul? Pokok. Seperti tauhid, akidah, manhaj. Ternyata masalah-masalah yang berkaitan dengan hablum minan nas, masalah-masalah yang ada kaitannya dengan hubungan secara horizontal, itu pun juga diatur di dalam Islam. Makanya pada sore hari ini topiknya adalah menjalin hubungan bertetangga yang islami, yang sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik Bapak Ibu sekalian, agar materi kita tertata dengan baik, tidak melebar kemana-mana, materi ini kami bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, saya akan menyampaikan dalil-dalil tentang anjuran memuliakan tetangga. Jadi yang pertama, saya akan sampaikan dalil-dalil tentang anjuran memuliakan tetangga. Baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun dalilnya ada di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah nanti akan kami sampaikan 7 dalil Bapak Ibu. 7 dalil tentang anjuran memuliakan tetangga. Baik, ini yang pertama yang akan kami sampaikan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas tentang definisi tetangga. Apa sih tetangga itu definisinya? Ya. Apa itu definisi tetangga? Dalam bahasa Arab tetangga itu disebut dengan al-jar. Apa sih definisi al-jar itu? Definisi tetangga. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada materi kiat-kiat bertetangga yang islami. Nah, ini materi intinya di sini. Bagaimana tipsnya, bagaimana kiat-kiatnya agar kita bisa bertetangga sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir materi yang keempat adalah yaitu sikap seorang mukmin jika disakiti oleh tetangganya. Kan ada Bapak Ibu dalam hidup bermasyarakat itu, tetangga itu maaf, tanda kutip perlu digarisbawahi, resek kan gitu ya. Ada kan tetangga itu yang nyebelin. Ada tetangga itu yang bikin gak nyaman, lisannya maupun perbuatannya. Lah kita yang sudah menuntut ilmu, sikap kita bagaimana kalau disakiti oleh tetangga? Ya. Kalau perbuatannya itu tidak menyenangkan kita sebagai tetangganya, apa yang harus kita lakukan? Baik, agar materi kita bisa tersampaikan semua, langsung saja kita awali yang pertama. Masih ingat tadi yang pertama apa? Dalil-dalil tentang anjuran memuliakan tetangga. Dalilnya ada 7 Bapak Ibu. 1 dalam Al-Quran, 1 ada di Quran, yang 6 ada di hadis Nabi semua. Yang pertama ada di dalam Al-Quran dalilnya. Silakan bisa dibuka dalilnya firman Allah dalam Al-Quran surat nomor 4 Bapak Ibu. An-Nisa. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayatnya ayat 36. Surat yang keempat, An-Nisa, ayatnya 36. Surat An-Nisa, ayatnya 36. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan dulu murattalnya. Silakan terjemahannya. Kita baca di penggalan ayatnya saja sampai pada poin tentang tetangga. Silakan. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Lanjut. Mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Baik, terus. Karib kerabat. Terus. Anak-anak yatim. Lalu. Orang-orang miskin. Lalu. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Stop. Di dalam Al-Quran, Allah sebutkan ada 2 tetangga Bapak Ibu. Yang pertama di dalam Al-Quran disebut wal jaridil qurba. Disebutkan di dalam Al-Quran wal jaridil qurba. Tetangga yang dekat. Dan yang kedua wal jaril junub. Tetangga yang jauh. Jadi tetangga itu ternyata ada di dalam Al-Quran Allah sebutkan. Dan macamnya ada 2. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, Ustadz, ada tetangga dekat, tetangga jauh. Apa itu terkait dengan jarak Ustadz? Bukan. Bukan. Sama sekali bukan. Lah terus yang dimaksud tetangga dekat, tetangga jauh itu apa? Ayo kita dengarkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Ibnu Katsir.
Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Yang dimaksud dengan tetangga dekat maknanya ada dua. Salah satu dari dua ini. Kalau tidak nomor satu ya nomor dua. Ini yang dimaksud tetangga dekat. Apa itu? Yang pertama, tetangga yang masih ada hubungan famili dengan kita. Yang masih ada kaitannya karib kerabat. Ada hubungan nasab, garis keturunan dengan kita. Misalnya tetangga kita itu paman kita. Tetangga kita depan rumah atau agak jauh lain blok itu misanan kita. Atau mertua kita satu perumahan. Itu tetangga dekat. Tetangga yang masih ada kaitannya karib kerabat. Opsi kedua, tetangga yang muslim. Tetangga muslim. Itu tetangga dekat. Maaf Bapak Ibu. Apabila di sebuah perumahan, di dalam perumahan itu terdapat beberapa klaster. Ada klaster-klaster. Dalam satu klaster itu yang Islam cuma satu. Karena apa? Karena mayoritas adalah non-muslim semua. Saya nggak sebut nama perumahannya ya, karena yang kayak begini ada. Muslimnya mayoritas mereka, minoritas kita dalam perumahan itu. Ternyata beda blok, beda klaster, ada saudara kita muslim yang tinggal di situ. Meskipun beda RT, beda RW, meskipun jauh, itu saudara, mohon maaf, itu tetangga dekat kita. Meskipun beda klaster. Jadi ini bukan masalah jarak. Jadi yang dimaksud dengan tetangga dekat, opsinya pilihannya cuma dua. Kalau tidak tetangga itu ada kaitannya karib kerabat dengan kita, keturunan, nasab, atau mungkin karena ikatan saudara dari ikatan perkawinan, mungkin besan, mungkin mertua, mungkin menantu, ya itu. Jadi itu tetangga dekat atau tetangga yang beragama Islam. Baik, sekarang tetangga jauh. Wal jaril junub. Apa yang dimaksud dengan tetangga jauh? Kebalikannya Bapak Ibu. Tetangga yang tidak ada kaitannya dengan nasab garis keturunan kita. Murni orang lain. Murni orang lain. Gak ada kaitannya dengan garis keturunan tetangga tersebut. Plus yang kedua, opsi kedua, tetangga yang berlainan akidah alias non-muslim atau kafir. Maaf Bapak Ibu ya, maaf ini. Kita punya tetangga nempel sama tembok rumah kita, samping persis temboknya nempel, tapi dia Nasrani. Itu tetap tetangga jauh. Tetap tetangga jauh, bukan tetangga dekat. Maksudnya apa sih Ustadz? Kok dibedakan tetangga dekat, tetangga jauh? Maksudnya ketika Bapak Ibu ingin memberi sesuatu, entah itu sodakoh, entah itu hadiah, entah itu apapun, makanan atau apapun, maka dahulukan tetangga dekat, baru tetangga jauh. Oh, jadi gitu Ustadz. Jadi kalau saya punya oleh-oleh, dapat oleh-oleh atau memiliki kelebihan rizki atau kelebihan makanan, maka ini saya berikan kemana dulu? Itu tetangga dekat dulu. Iya, tetangga yang masih ada hubungan famili dengan Anda. Nggak ada Ustadz, di Kebraun ini nggak ada famili saya. Muslim, banyak Ustadz, itu dulu kan. Terutama yang miskin, dulu kan. Ustadz ada, Ustadz samping rumah Ustadz. Nasrani Ustadz, nempel rumah saya, tapi miskin Ustadz. Nggak punya Ustadz. Mana yang saya dulukan? Tetap Muslim. Tetap Muslim. Dulukan yang pertama karib kerabat dulu. Karib kerabat. Ada nggak keluarga kita yang tinggal di perumahan tersebut? Bisa difahami sampai di sini Bapak Ibu? Berarti tetangga ada berapa? Ada dua dalam Al-Quran. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 36. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ya baik, sekarang kita lanjutkan dalil yang nomor 2 Bapak Ibu. Kan ada 7 dalil. Dalil yang nomor 2, minta tolong dibantu dibacakan kitabnya. Sini saya carikan. Nanti tolong jangan ditutup karena nomornya nanti berdekatan semua. Saya kasih tanda begini aja. Nah, silakan siapa ini? Tafadhol Pak. Ya, silakan. Yaitu disebutkan di dalam kitab dalil kedua ya, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya 2548. Ada tisu ya. 2548. Sudah ada kan Pak ya? Saya kasih tandakan itu ya. Dua ada ya, ketemu ya? Ada ya, 2548 Pak Joko. Yaitu bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan, riwayat Bukhari Muslim. Silakan Pak.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Silakan. barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Maka janganlah dia menyakiti tetangganya. jelas sekali. Lihat kalimatnya. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah. Rukun iman nomor 1 itu Bapak Ibu. Iman kepada Allah. Dan beriman kepada hari akhir. Rukun iman nomor 5 itu. Iman kepada hari kiamat. Maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Kebalikannya sekarang. Jadi kalau ada di masyarakat kita, orang kok suka ganggu tetangganya, lisannya suka menggunjing tetangga, perbuatannya bikin tetangganya itu tidak nyaman. Loh ada loh tetangga yang model kayak begini, banyak. Kalau buang sampah itu tidak disampah di tempatnya dia, karena dia tidak bayar uang sampah soalnya. Jadi kalau bayar kayak buang sampah itu di sampah tetangganya, karena dia nggak bayar uang sampah, nggak bayar iuran. Itu, terus maaf ini, saya minta maaf, kalau parkir seenaknya. Seperti itu, langsung di depan pintu pagar rumah kita. Atau mungkin maaf, ada juga, yaitu tetangga, maaf. Sekali lagi saya minta maaf, mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Maaf, riak. Itu kadang-kadang suaranya dikeraskan sehingga tetangga di samping lagi makan. Dan itu begitu, dia punya toilet. Dia punya kamar mandi, kenapa kok tidak dikeluarkan di kamar mandi? Nggak bikin enak tetangganya, hati. Ya, nggak bikin sejuk tetangganya. Yang seperti ini, kalaupun dia muslim, imannya dipertanyakan. Karena cirinya orang kalau mengaku beriman, lihat tadi kata-katanya yang dibaca Pak Joko tadi. Jangan menyakiti tetangga. Muslim kok nyakiti tetangga, imannya dipertanyakan. Rukun imannya kepada Allah dan rukun imannya kepada hari akhir, itu dipertanyakan. Karena aplikasi iman itu adalah salah satunya tidak menyakiti tetangga. Lanjutkan Pak Joko, itu masih ada lagi terusannya, silakan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, memuliakan tamunya. Jadi kalau kita itu kedatangan tamu ya harus apa? Nyemana. Nyemana itu apa? Ya senang kedatangan tamu. Ya, kan ada orang seperti ini. Kalau kedatangan tamu senang, apa aja dikeluarkan semua sama dia. Ya, seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Sampai-sampai saya pernah bertamu ke rumah seseorang itu, sudah disuguhi lengkap. Dia sudah nawarkan beberapa kali. Mari silakan dimakan. Ayo Ustaz, silakan dimakan. Itu nggak cukup sampai di situ. Diambil makanannya langsung. Ambil. Kalau nggak diambil, tetap ini terus ditawarkan. Ambil Ustaz, ayo ambil. Ayo. Dipaksa untuk ngambil. Senang, kedatangan tamu itu senang. Sebab ada orang yang kedatangan tamu itu tidak senang, ada. Ya, tutupan nomai tabir tutupan. Setelah ono tamu itu. Kayak iso turu iki, Mas. Ada nggak yang model kayak begini? Tapi ada juga tamu itu yang ngeselin, nggak pulang-pulang, ya. Ya, kayak begitu. Itu nanti ada sendiri materinya tentang adab bertamu yang Islami. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil nomor 3. Dalil tentang anjuran berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tetangga. Dalil yang nomor 3, silakan dibantu Pak Joko. Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2550. 2550. Ketemu ya, poin 3A. Silakan dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari ini. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Silakan Pak Joko. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. 1, lanjut. Demi Allah tidak beriman. Lu 2 kali Nabi mengucapkan, terus Demi Allah tidak beriman. sampai 3 kali lu Nabi sebutkan demi Allah. Nabi bersumpah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qila man ya Rasulullah. Silakan. Beliau ditanya, siapakah wahai Rasulullah? Siapakah orang yang Anda maksudkan demi Allah tidak beriman? Sampai 3 kali. Tidak beriman loh ini. Tidak beriman. Siapa mereka ini wahai Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Silakan. Beliau menjawab, Iya. yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari
Bawa'iqah. Baik, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari bawaiknya. Apa itu bawaiknya? Kejahatannya. Orang yang tetangganya tidak nyaman dari kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatannya, bikin tetangga kesel. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini tidak beriman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, berarti kalau tidak beriman berarti lawan katanya iman kan kafir. Berarti kafir. Enggak, Bapak Ibu. Selama dia masih sholat, selama dia masih puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, maka dia seorang muslim tapi bukan mukmin. Kan ada perbedaan Bapak Ibu, muslim dan mukmin. Orang muslim belum tentu mukmin. Orang mukmin pasti muslim. Saya ulang, muslim belum tentu mukmin. Islam belum tentu iman. Orangnya disebut muslim. Kalau iman orangnya mukmin. Orang beriman mukmin pasti muslim. Itu ada itu dalam Al-Quran keterangan itu. Sebab orang-orang Arab Badui pertama kali mereka masuk Islam, itu ayatnya ada, nanti tak tunjukkan ayatnya. Mereka berkata, kami telah beriman. Apa tegurannya Allah? Katakan Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman, kalian masih muslim, tapi iman itu belum melekat dalam hati kalian. Berarti kalau begitu kesimpulannya, muslim belum tentu mukmin, tapi mukmin pasti muslim. Makanya kalau tadi panjenengan dengar kata-kata bertubi-tubi, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Apakah kafir? Tidak. Tidak. Mereka memang betul yang suka nyakiti tetangga bukan orang beriman, tapi mereka muslim karena masih sholat. Ternyata kok tidak sholat juga, maka berarti keluar dari Islam. Makanya kan ada level Islam, iman dan ihsan. Muslim, mukmin, muhsin. Muhsin itu paling tinggi, level paling tinggi. Muhsin itu bukan hanya sekadar beribadah, sholat, beriman, bukan. Tetapi muhsin itu orang yang sudah merasa Allah itu dekat dalam hidupnya. Sehingga apapun yang dia kerjakan, maka dia takut karena dia merasa Allah melihat dia. Nah, koruptor itu bukan muhsin. Karena dia tidak merasa kalau dia sedang dipantau, dilihat oleh Allah, dan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, malaikat pencatat. Lah terus dia orang beriman Ustaz? Enggak juga. Ya wong dia ngambil hartanya orang. Kan Nabi bilang, mencuri itu imannya, tidak mungkin orang beriman itu mencuri. Berarti bukan beriman Ustaz ya? Bukan. Nah terus apa Ustaz? Islam. Cek, sholat enggak? Sholat ya Ustaz, muslim. Tapi bukan iman. Apalagi muhsin. Jadi ada level-levelnya Bapak Ibu. Jadi jangan gegabah menvonis kafir saudara-saudara kita. Dikit-dikit kafir. Sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yaitu bermudah-mudahan mengkafirkan saudara kita. Baik, Bapak Ibu, makanya mereka-mereka yang melakukan pengeboman, karena mereka menganggap kita ini adalah negeri kafir. Negerinya orang-orang kafir, negeri kafir yang tidak berhukum Islam. Makanya mereka melakukan seperti itu. Sedangkan Islam tidak mengajarkan demikian. Baik, kita lanjutkan sekarang, yaitu dalil nomor 4. Ya 4 ya. Dalil yang keempat, kitabnya sama, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2550. Poinnya poin 3C. Kalau tadi kan 3A. Ini yang 3C. Ya, poin 3C 2550. Sahabatnya sama dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, nanti Pak Joko langsung baca artinya saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Nah, silakan Pak Joko. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. No, tidak akan masuk surga. Kalau tadi divonis tidak beriman, ini tidak akan masuk surga. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Makanya hati-hati, muliakan tetangga. Sekarang dalil yang nomor 5. Dalil yang nomor 5 dalam kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2568. 2568. Ketemu Pak Joko? Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Saya bacakan penggalannya saja, tapi nggak apa-apa, nanti Pak Joko dibaca dari awal. Wa khairul jirani indallahi khairuhum lijarihi. Silakan. Sebaik-baik sahabat. Dari mana dulu? Dari atasnya dibaca? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia menuturkan, ya. Rasulullah SAW telah bersabda. Apa isi sabdanya? Sebaik-baik sahabat dari sisi Allah adalah yang terbaik kepada sahabatnya. Stop. Sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat, yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling baik dengan temannya, dengan sahabatnya. Lanjut Pak Joko. Dan sebaik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik terhadap tetangganya. Nah, sebaik-baik tetangga adalah tetangga yang terbaik di sisi Allah, tetangga yang dia berbuat baik kepada tetangganya yang lain. Nah, mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis ini Bapak Ibu. Karena kita berbuat baik dengan tetangga kita, mudah-mudahan kita adalah menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan dalil nomor 6. Tinggal satu lagi. Dalil yang ke-6. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 2570. 2570. Dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum. Ya, karena banyak radhiyallahu anhum. Aisyah itu sendiri punya ayah namanya Abu Bakar. Makanya banyak ini. Ibnu Umar itu sendiri punya bapak namanya Umar bin Khattab. Makanya langsung aja radhiyallahu anhum. Ya. Silakan dari Ibnu Umar, silakan. Dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum, keduanya telah menuturkan. Ya. Rasulullah SAW telah bersabda. Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu yuwarrisuhu. Silakan. Jibril alaihissalam terus berpesan kepada aku mengenai berbuat baik kepada tetangga. Lanjut. Hingga saya mengira bahwasanya dia akan memberikan bagian warisan kepadanya. No. Apa kata Nabi? Malaikat Jibril terus berwasiat kepadaku. Di sini Nabi Muhammad. Sampai seakan-akan aku mengira tetangga itu bakal dapat warisan. Saking seringnya malaikat Jibril berwasiat. Berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga. Seakan-akan aku mengira, tanda kutip, seakan-akan aku mengira kalau orang itu meninggal, tetangga pasti dapat warisan. Padahal ya tidak, kecuali kalau tetangganya itu keluarga. Dan masuk bagian orang-orang yang mendapatkan waris, ya tentu dia dapat warisan. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya memuliakan tetangga. Seakan-akan mereka akan dapat warisan, padahal ya tidak. Baik, sekarang yang nomor 7, terakhir dalil nomor 7 dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2573. 2573. Nah, yaitu bersumber dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala naqatihil jad'ai fil hajjatil wada' yaqul. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia menuturkan. Ya. Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat beliau berada di atas untanya. Ya. Al-Jad'a. Al-Jad'a. Baik, nama ontanya Al-Jad'a. Pada waktu haji perpisahan. Haji perpisahan, Hajjatul Wada. Ya, Bapak Ibu perlu tahu. Nabi seumur hidup itu haji cuma sekali, Bapak Ibu. Hajinya cuma sekali. Dan Bapak Ibu harus tahu, Nabi menunaikan umroh seumur hidup 4 kali. Haji sekali, umrohnya 4 kali. Iya. Jadi Ustadz, Nabi itu haji dulu atau umroh dulu? Umroh dulu. Makanya kalau ada orang bertanya kepada saya, Ustadz, saya ini mana Ustadz ya yang saya dulukan? Berangkat umroh atau haji Ustadz? Kalau daftar haji Ustadz, itu daftarnya 25 tahun Ustadz. Bahkan lebih sekarang mungkin ya. Lah sedangkan umur saya ini sudah sepuh Ustadz. Kayaknya nggak nutut Ustadz. Ya, belum lagi nanti saya usia tua malah merepotkan. Kalau ditakdir berangkat repot lagi nanti. Ya, semenjak pandemi itu kan banyak yang diundur dan seterusnya. Lalu kalau saya misalnya memilih umroh dulu apa boleh Ustadz? Ya, maka jawabannya adalah boleh. Buktinya Nabi itu umroh dulu baru haji. Umroh yang pertama itu wajib.
Sedangkan umroh-umroh yang berikutnya jika ditakdirkan berangkat lagi, itu nanti hukumnya menjadi sunnah. Haji yang pertama itu wajib. Haji yang berikutnya hukumnya sunnah. Karena wajibnya memang sekali haji itu. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Nah, ketika haji wada, haji perpisahan, Nabi berwasiat. Apa kata Nabi? Usikum bil jari. Silakan. Beliau bersabda, saya wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada tetangga. Loh, Nabi wasiat, ini perpisahan loh. Nabi mau meninggalkan kita semua. Nabi berwasiat. Aku wasiatkan kepada kalian, hendaknya kalian berbuat baik kepada tetangga. Hatta aksara. Fakultu innahu yuwarrisu. Silakan. Sehingga beliau mengucapkan hal itu berulang-ulang. Jadi Nabi itu ngulang-ulang ucapan itu ketika haji wada. Berbuat baiklah kalian kepada tetangga. Berbuat baiklah kalian kepada... Terus diulang-ulang. Sampai-sampai katanya para sahabat. Silakan. Maka saya katakan, sesungguhnya beliau pasti memberinya bagian warisan. Kayaknya tetangga itu dapat warisan kayaknya. Karena Nabi itu terus kok mengulang-ulang, berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga. Seakan-akan tetangga itu akan dapat warisan. Baik, 7 dalil sudah saya sampaikan. Intinya, berbuat baiklah kepada tetangga. Dalil anjuran berbuat baik kepada tetangga. Sekarang, materi nomor 2, definisi tetangga. Nah, apa tetangga itu? Saya akan bacakan Bapak Ibu fatwanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-17 halaman 154. Ini panjang ya, enggak usah dicatat ini. Definisinya tetangga itu panjang ini. Perhatikan, bagus ini. Saya ambilkan yang panjang sekalian. Definisi tetangga karena lebih lengkap ini soalnya. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari? Tetangga adalah yaitu mencakup semua jenis tetangga, baik tetangga muslim ataupun kafir, tetangga yang taat beribadah maupun yang fasik, baik teman ataupun musuhnya, itu termasuk tetangga, baik penduduk setempat maupun pendatang. Kan ada orang itu tetangga itu penduduk setempat, ada juga tetangga itu yang berpindah-pindah, pendatang, gitu ya. Terus juga baik tetangga yang bermanfaat kebaikannya maupun tetangga yang membahayakan keburukannya. Itu juga tetangga. Jadi jangan dibeda-bedakan. Tetangga yang termasuk karib kerabat maupun yang bukan karib kerabat. Tetangga yang rumahnya dekat dengan kita maupun yang rumahnya paling jauh dari kita. Itu juga tetangga. Beda RT, beda RW, beda blok. Itu semua tetangga. Itu tetangga. Ya, terus kemudian yaitu semakin sempurna sifat kebaikannya, maka semakin besar hak-hak mereka yang harus kita penuhi. Maksudnya semakin sempurna kebaikannya. Jadi kalau dia misalnya paling depan itu blok apa itu? Blok A ya, paling depan itu ya. Itu ada di sana, muslim, taat beribadah, orangnya soleh. Terus kemudian ditambah lagi orangnya rajin beribadah, Masya Allah. Itu lebih berhak untuk kita dahulukan hak-haknya. Apa itu haknya seorang muslim? Banyak, nanti kita akan baca. Nanti kita akan sebutkan. Lebih didahulukan haknya mereka daripada mereka yang memiliki perilaku yang buruk. Ada tetangga itu yang buruk, akhlaknya buruk, ibadahnya buruk, perbuatannya buruk, ya. Apalagi dia bukan muslim, itu. Maka tentunya ini haknya semakin berkurang untuk kita tunaikan. Jadi semakin dia baik, semakin harus kita dahulukan haknya. Bisa difahami sampai di sini ya? Baik, jadi ternyata definisi tetangga itu cukup luas. Ustadz, ada yang bilang begini Ustadz, katanya yang masuk kategori tetangga itu 40 rumah di depan kita, 40 rumah belakang kita, 40 rumah samping kanan, dan 40 rumah samping kiri. Itu termasuk tetangga. Apa benar Ustadz? Maka jawabannya adalah wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar
rahimahullah, sekalipun dia lebih dari 40 rumah, kalau dia memiliki kebaikan-kebaikan, ya, dan dia seorang muslim yang taat, maka hak mereka harus kita dahulukan. Itu juga tetangga kita. Ya, baik. Sekarang kita akan masuk materi yang nomor 3. Nah, intinya di sini, poinnya di sini. Tips kiat-kiat bertetangga yang islami. Kiatnya ada 12. Ada 12 kiat bertetangga yang islami. Jadi panjenengan yang sudah taklim, tolonglah, ya. Yang sudah menuntut ilmu, ayo dilakukan 12 ini. 12 hal yang menunjukkan bertetangga sesuai sunnah. Apa itu? Yang pertama. Yang pertama adalah memilih tetangga yang saleh. Ibu-ibu harus selektif. Memilih tetangga yang saleh. Artinya apa? Artinya kata para alim ulama, sebelum seseorang itu memutuskan untuk tinggal di daerah tersebut, maka seyogyanya dia harus mensurvei, memilih tempat yang tempat tersebut, ya, memilih tempat yang di situ terdapat tetangga-tetangga yang soleh. Jadi nggak boleh sembarangan ketika kita ingin memutuskan untuk bertempat tinggal di daerah tersebut. Jadi harus disurvei, harus selektif. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat saya enaknya pindah di mana ya? Surabaya apa Sidoarjo? Oh kayaknya Surabaya aja lah. Baik, Surabaya di mana ini misalnya? Surabaya Selatan. Baik, ini termasuk Surabaya mana? Selatan ini, ya. Surabaya Selatan. Surabaya Selatan ini enaknya perumahan yang dekat mana ya? Oh iya, ke Braun. Nah, misalnya ini ya. Lah ternyata ke Braun ini kita lihat mana ini yang cocok. Harus disurvei, terutama disurvei di waktu-waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya dilihat. Oh, orangnya rajin ke masjid semua. Ya, dilihat jamaah di masjid itu subuh full. Masya Allah. Berarti mereka ini orang-orang yang ahli sholat. Terus dilihat lagi di survei kalau hari libur, terutama Sabtu malam Ahad, Sabtu malam Minggu katanya. Dilihat warganya bagaimana, malam hari dilihat. Oh ternyata tidak ada yang keluar rumah, mereka lebih banyak di dalam rumah. Tidak ada yang suka jagongan, rasan-rasan ibu-ibu. Oh gak ada, orang baik kalau begitu di sini, ya. Tapi ada loh perumahan itu yang kalau sudah Sabtu malam Ahad, bapak-bapaknya main kartu. Ya, ada yang minum-minum di pos gardu, ya, ada yang main karambol, ya. Masjidnya sepi, ternyata kumpul-kumpul rame. Terus waktunya liburan, bapak-bapak, ibu-ibu campur baur, bakar-bakar, barbecue, ya. Terus gak ada bedanya, geblek-geblek, karambol, ya. Masjidnya sepi, ternyata kumpul-kumpul rame. Terus waktunya liburan, bapak-bapak, ibu-ibu campur baur, bakar-bakar, barbecue, ya. Terus gak ada bedanya, geblek-geblekan. Walau Pak sampean, wah wis gak cocok ini, gak cocok. Gak iso hidup ini, gak iso. Apa jadinya anak saya? Harus selektif. Harus selektif, harus memilih tetangga yang soleh. Harus memilih. Nah Ustadz itu tinggalnya di mana Ustadz? Tetangganya apa soleh? Dulu saya ketika tinggal di Sepanjang, ya saya tinggal di Klete, kanan kiri depan belakang sawah, tidak ada orang. Milih tetangga yang soleh, harus memilih. Lah Ustadz itu tinggalnya di mana Ustadz? Tetangganya apa soleh? Dulu saya ketika tinggal di Sepanjang, ya saya tinggal di Klete, kanan kiri depan belakang sawah, tidak ada orang. Sekarang padat, ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Gak ada siapa-siapa. Wong di situ cuma ada 2 rumah. Rumah saya sama rumah tetangga saya. Gak ada siapa-siapa di situ. Kaflingan. Ya. Saya penduduk pertama di situ. Ya. Baiklah sekarang sudah padat. Ya sudah. Kalau diganggu ya harus sabar. Nanti kita kasih dalilnya. Jadi ibu-ibu sekalian memilih tetangga yang soleh. Dalilnya mana? Ayo dibuka. Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor 2575, 2575. Baca Pak Joko dari Nabi bin Abdul Haris betul. Ia menuturkan, ya. Rasulullah SAW telah bersabda, min sa'adatil mar'i al-jarus salih
wal markabul hani, wal maskanul wasi'. Silakan. Termasuk dari kebahagiaan seseorang adalah... Stop. Perhatikan. Apa yang dibaca Pak Joko ini Bapak Ibu. Lihat katanya Nabi tadi. Termasuk orang itu dikategorikan bahagia. Orang itu dikategorikan bahagia apabila memiliki 3 hal ini. Apa itu Pak Joko? 1. Adalah tetangga yang soleh. Punya tetangga, tetangganya soleh. Nomor 2. Kendaraan yang nyaman. Punya kendaraan enak, nyaman. Ya. Nomor 3. Dan tempat tinggal yang luas. Tempat tinggal rumah yang luas, yang besar, yang luas. Itu bahagia itu. Kata Nabi, orang punya 3-tiganya ini bahagia sudah. Sebenarnya ada lagi 1 tambahan. Sebenarnya ada dalil yang lain. Punya istri soleha. Punya istri soleha. Bapak Ibu maaf ini, maaf. Rumahnya besar, magrong. Waduh. Kendaraan mewah. Luar biasa, nyaman sudah. Ya. Nomor 3, tetangganya baik-baik. Semuanya ahli ibadah. Ternyata istrinya tidak soleha. Kiamat, tidak akan bahagia. Punya istri soleha, kendaraannya mewah, rumahnya besar. Ternyata tetangganya tetangga yang tidak soleh. Kita beli apa, mesti ngintip di jendela. Tuku apa itu. Walau nyicil lah. Mesti rasan-rasan. Nggak nyaman. Anda apa saja yang Anda lakukan, mesti dipantau. Ada nggak tetangga model kayak begini? Ya. Kita, ada loh tetangga itu yang ngeselin, kalau masuk ke rumah kita, itu langsung ke dapur kabeh dibukai. Duwe apa kon? Ya, itu ya. Kon masak kulkas itu dibukai semua. Kon masak apa? Ada yang kayak begini tetangga itu, ngeselin. Apalagi ada tetangga yang kena penyakit klepto, suka ngambil barangnya orang. Ada. Itu. Makanya betul katanya Nabi, orang itu kalau punya 4, kalau tadi dia baca Pak Joko 3, saya katakan dalam hadis yang lain 4. Istri soleha, rumah besar, kendaraan nyaman, plus tetangganya soleh. Bahagia sudah. Bahagia. Punya rumah besar, istrinya cantik plus soleha. Sudah. Terus kemudian tetangganya baik-baik, kendaraannya mogoan. Sudahlah, nggak nyaman. Sudah. Makanya punya 4 ini nyaman Bapak Ibu. Punya 4 ini. Diingat-ingat ya 4 itu. Mudah-mudahan Allah memberikan, mengaruniakan kepada panjenengan semua 4-4-nya ya. Baik, kita Ustadz istri soleha. Lah kalau istri Ustadz, ya suami yang soleh. Ibu-ibu punya, ibu saya mau tanya yang di belakang. Bu, mana yang Anda pilih Bu? Punya suami soleh, meskipun miskin tapi soleh. Atau kaya raya milioner tapi tidak soleh. Pilih mana ibu-ibu? Soleh tapi kaya. Hah? Soleh tapi kaya raya. Bapak-bapak sudah tahu jawabannya? Nah, inilah ibu-ibu zaman sekarang ibu. Bapak-bapak sekalian ya. Jadi mereka masih tetap menginginkan kaya raya ya. Padahal panjenengan itu loh sudah kaya. Saya mau tanya. Kira-kira panjenengan mau satu mata panjenengan diganti 20 M. Mau? Diambil satu, dua-duanya diambil, dikasih 20 M. Mau? Berarti harga mata kita mahal. Kaya kita ini soge, punya 2 mata, bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, ya, bisa berjalan, bisa berpikir. Ya. Baik, tapi ya tetap masih minta kaya itu ya. Nomor 2, tips menjalin hubungan bertetangga yang islami. Nomor 2, senantiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan tetangga. Tolong Bapak Ibu jangan tinggalkan doa. Nanti saya akan bacakan, dibaca sama-sama, tirukan saya nanti. Saya ulang ya, nomor 2, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan tetangga, dari tetangga yang jahat. Ya. Bagaimana itu doanya? Doanya Bapak Ibu, ayo tirukan saya. Pak Joko tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2556. 2556. 2556. Ketemu Pak? Ada ya? Ya, ayo. Silakan dibaca dulu, nanti saya akan bacakan, ditirukan sama-sama. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi SAW sering mengucapkan. Stop. Nabi sering berdoa. Begini doanya, tirukan saya semua. Allahumma. Allahumma. Inni a'udzubika min jaris su. Min jaris su. Fi daril muqamah. Fi daril muqamah. Artinya Pak Joko, bacakan terjemahannya, arti doa itu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal. Baik, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di tempat tinggal tetapku. Nah, itu ya. Makanya kalau ada tetangga yang ngeselin, ya, suka jahil, maka berdoa saja. Tapi doanya jangan di depan dia. Jangan, ya. Ya berdoa sendiri aja. Allahumma inni a'udzubika min jarisu fi daril muqamah. Gitu ya. Baik, nomor 3. Mencurahkan segala bentuk kebaikan. Semua bentuk kebaikan kita curahkan kepada tetangga kita. Lah ini yang tadi saya janjikan. Haknya muslim. Haknya muslim. Hak saya, hak panjenengan. Saya punya hak yang panjenengan harus tunaikan. Panjenengan punya hak yang harus saya tunaikan kepada panjenengan. Tiap orang itu punya hak. Ada berapa Ustaz? Tiap orang itu haknya. Ada 6. Makanya kalau punya tetangga yang taat beribadah, muslim yang soleh, yang soleha, kebaikannya semakin banyak, maka dia wajib kita penuhi hak-haknya. Ya ini ada 6 haknya. Ayo dibaca Pak Joko. Yaitu apa saja yang harus kita curahkan kebaikan kita kepada mereka dalam bertetangga. Tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2700. 2700. 2700. Ketemu Pak Joko? Ya, poin 8B. Poin 8B. Langsung aja terjemahannya. Poin 8B. Ayo, silakan. Langsung artinya. Dari dalam riwayat Muslim. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Teruskan, lanjut aja. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Ulang lagi Pak Joko. Hak muslim atas muslim lainnya ada 6. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Panjenengan punya hak 6 yang harus saya tunaikan. Saya punya 6 hak yang harus Bapak Ibu tunaikan kepada saya. Apa itu 6 itu Pak Joko? 1. Ada yang bertanya, ya. Apa itu wahai Rasulullah? Apa 6 hak seorang muslim itu? Harus kita tunaikan. 1. Apabila kamu menjumpainya, maka ucapkanlah salam. Duh, kalau kita ketemu ucapkan salam. Ustadz, saya salam ternyata tidak dijawab. Nggak apa-apa, urusan dia sama Allah. Bahkan Nabi pernah mengatakan, perhatikan Bapak Ibu, Nabi pernah mengatakan, kalau kita mengucapkan 3 kali salam dan semuanya tidak dijawab, maka orang itu memikul semua dosa-dosa kita. Orang itu memikul semua dosa kita, diambil, dipikulkan ke orang itu. Ketemu. Assalamualaikum, gak dijawab. Kita deketi, mungkin dia gak dengar. Assalamualaikum, gak dijawab. Bahkan sampai hadap-hadapan. Assalamualaikum, gak dijawab. Mungkin dia jengkel sama kita. Kita ditinggal pergi gitu aja. Maka semua dosa kita diambil oleh orang itu. Kata Nabi SAW. Jadi gak usah berkecil hati. Jangan pegang bola panas. Biarkan yang pegang bola panas orang itu. Yang penting tugas kita ketemu saudara kita. Assalamualaikum. Gak dijawab, urusannya dia sama Allah. Gak usah jengkel. Gak usah mangkel. Karena menjawab salam wajib. Menyampaikan salam itu sunnah. Menjawabnya wajib. Makanya kalau ketemu saudara kita, maka ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perkara tidak dijawab, gak apa-apa. Tapi Bapak Ibu jangan nambahi dosa lagi. Kita tambahkan misalnya salam sampai 3 kali nggak dijawab. Terus kemudian Anda berkata, pengen dosaku, pengen. Ambil semua. Jangan, itu nambahi dosa itu namanya. Nggak usah, yang ikhlas saja. Ya biarkan. Kan ada orang seperti ini. Mungkin karena beda pemahaman. Mungkin dia hatinya tidak senang dengan kita. Maka jadilah orang yang pertama kali menebarkan salam. Kita lanjutkan, yaitu lanjut nomor 2 Pak Joko, haknya muslim nomor 2. Bila ia mengundangmu, maka penuhilah. Undangannya, penuhi. Mendatangi undangan itu wajib loh Bapak Ibu. Panjenengan kalau diundang tetangga, wajib datang. Wajib datang.
Ustadz, acaranya itu loh Ustadz, ndak syar'i Ustadz. Campur baur laki perempuan, apalagi di situ memanggil biduan wanita yang mengumbar aurat Ustadz acaranya. Ada orkesannya, ada musiknya. Katanya itu kan ndak syar'i. Lah terus piye Ustadz, bagaimana caranya? Anda datang setelah acara. Sampai tuntas acaranya, Anda datang. Maaf saya tidak bisa datang tadi. Loh iya kenapa tadi, kan enak rame-rame. Maaf saya tidak bisa datang. Ya, saya bisa datang baru sekarang ini. Mohon maaf saya datangnya terlambat. Datang setelah acara. Atau bapak ibu datang sebelum acara. Tetap datang. Ya, seperti itu. Baik, ya. Kita kita lanjutkan. Itu yang nomor 2. Ya, seperti itu. Baik, ya. Kita kita lanjutkan. Itu yang nomor 2. Apabila kamu diundang, maka kamu wajib mendatanginya. Ini nomor 2. Nomor 3 sekarang, hanya seorang muslim. Nomor 3, bila ia meminta nasihatmu, maka nasihatilah. Kalau dia minta nasihat, maka nasihati. Ada kan tetangga itu karena melihat kita, orang ini kok rajin ngaji ya. Lihat tampilan fisiknya itu, Masya Allah orang ini. Lalu kita didatangi sama tetangga itu. Pak, saya itu punya masalah. Saya lihat panjenengan ini sering taklim, sering ngaji. Bu, saya itu diberikan pemecahan problem solving, ya, pemecahan masalah. Tolong, saya ini punya masalah, barangkali panjenengan bisa membantu saya. Tolong nasihati, semampu kita. Kalau kita nggak mampu ngasih nasihat, maka ajak ke taklim, sampaikan ke ustadznya atau gurunya, sampaikan. Silakan panjenengan tanya langsung aja 4 mata. Barangkali ada pencerahan untuk panjenengan. Nah seperti itu. Jadi tolong saudara-saudara kita dibantu. Kalau mereka minta nasihat, nasihati. Nomor 4, lanjut. Bila dia bersin lalu memuji Allah, maka bertasmihlah. Nah, kalau dia bersin, membaca hamdalah, memuji Allah, maka ucapkanlah tasmid. Apa itu tasmid? Yarhamukallah. Jadi tasmid itu ucapan yarhamukallah. Jadi kalau ada saudara kita, alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Orang yang bersin itu mendoakan kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi saling mendoakan. Ustadz yang bersin itu tunawicara, Ustadz bisu. Apakah kita mengucapkan yarhamukallah? Katanya para ulama, lihat pergerakan bibirnya. Kalau bibirnya itu bergerak, maka doakan yarhamukallah. Ustadz yang bersin perempuan, maka ucapkan yarhamukillah. Yarhamukillah. Kalau yang bersin perempuan, ya. Jadi harus tahu tentang perbedaan dhamir, ya, dalam bahasa Arab. Baik, kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang ke-5, hak seorang muslim nomor 5, silakan. Bila ia sakit, maka jenguklah dia. Kalau sakit jenguk. Tetangga kita sakit jenguk, dijenguk. Ustadz, sakitnya itu sakit yang berbahaya Ustadz, seperti kemarin pandemi itu. Ya, maka dalam hal ini ya tidak boleh dijenguk karena bisa jadi kita tertular, ya. Maka kalau sakitnya itu bukan sakit yaitu yang bisa menularkan, maka kita jenguk, ya, kita jenguk. Baik, kita lanjutkan yang nomor 6 terakhir, haknya seorang muslim. Dan bila dia mati, maka iringilah jenazahnya. Kalau dia meninggal dunia, maka sholatilah atau iringilah jenazahnya sampai ke pekuburan. Loh, seperti itu. Kalau sakit dijenguk, kalau meninggal takziah atau diiringi jenazahnya. Ini untuk bapak-bapak lo ya. Kalau ibu-ibu nggak boleh ikut iringan jenazah. Wanita nggak boleh ikut mengiringi jenazah ke pekuburan. Dilarang, nggak boleh. Ya, bahkan wanita yaitu tidak boleh terlalu sering ziarah kubur. La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita yang terlalu sering ke kuburan. Dilaknat. Apalagi ke kuburannya itu waktu-waktu khusus, malam Jumat manis, malam Jumat manis? Ya, malam Jumat lagi. Ya, mau Ramadan nyekar ke kuburan, mau Idul Fitri nyekar lagi, nggak boleh terlalu sering. Bahkan wanita kalau ziarah kubur itu nggak boleh masuk ke kuburan, cukup di luar pagar. Ya, cukup. Kenapa? Karena tujuannya orang ziarah kubur itu cuma 3. Yang pertama mengingatkan mati,
mengingatkan akhirat. Yang keempat, mendoakan orang yang ada di dalam kubur tersebut. Yang keempat, saya tambahkan satu lagi, menyampaikan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Baru didoakan, nas'alullahu lana walakumul afiyah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tolong dibedakan salam dengan doa. Ucapan salam sama doa. Kalau ucapan salam itu menghadap ke kubur. Ucapan salam, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. Selamat atas kalian, wahai penghuni kubur. Semoga keselamatan atas kalian, wahai penghuni kubur, dari kalangan orang-orang yang beriman dan dari kalangan orang-orang Islam. Insya Allah kami akan menyusul kalian. Sampai di situ menghadap ke kubur. Begitu mendoakan mereka, ngadap ke kiblat. Ngadap ke kiblat, nggak boleh ngadap kuburan. Nas'alullahu lana walakumul afiyah, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ngadap kiblat. Nggak boleh ngadap kubur. Berdoa itu nggak boleh ngadap makam. Makanya orang kalau ziarah ke kubur Nabi, dia mengucapkan salam sholawat, lalu dia berdoa, itu menghadap ke kubur Nabi. Dilarang oleh polisi-polisi, oleh sesei di sana. Haram haji, haram. Suruh menghadap ke kiblat, haram. Berdoa angkat tangan, hadap kiblat, nggak boleh ngadap kuburan. Karena memang itu tuntunannya. Adapun wanita ziarah kubur tujuannya adalah selain ingatkan mati, ingat akhirat, mendoakan jenazah, menyampaikan salam, itu. Maka dalam hal ini adalah tidak boleh lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kenapa wanita itu kok masuk ke kuburan? Kenapa dia kok sampai menginjak-injak kuburan jenazah lain? Apa yang dia cari? Yang pertama, tulisan yang ada di batu nisan itu. Padahal nulis-nulis itu nggak boleh. Yang wafat namanya siapa, lahir kapan, wafat kapan. Nggak boleh itu sebenarnya. Jadi cukup dikasih patok tanpa ada tulisan. Bapak Ibu tahu, raja yang baru saja ini meninggal kemarin kan di Saudi disolati. Mana itu? Dubai. Nah, Dubai kemarin disolati, di Mekah itu disolati. Jadi setelah sholat jenazah, sholat ghaib khusus raja ini, raja Dubai meninggal dunia. Bapak Ibu tahu kuburannya patok biasa, tanah, sudah itu tanah patok biasa, kan nggak ada namanya king of, nggak ada namanya, nggak disebut namanya. Jadi polos seperti itu. Raja loh ini, beda dengan kuburan presiden di negeri kita. Waduh, istimewa. Di sana nggak ada. Raja Saudi yang sudah meninggal biasa kuburannya, tanah gundukan plus maesan kanan kiri, selesai. Itu pun bukan maesan, batu ditaruh di atasnya. Yang kakinya nggak ada, cuma bagian kepala tok dikasih batu. Dan tidak ada tulisan ini yang meninggal siapa orangnya, nggak ada, nggak kita ketahui. Karena memang nggak butuh itu. Itu satu. Wanita itu kenapa kok nekat masuk ke kuburan? Gara-gara ada tulisan. Yang kedua, dia ingin curhat sama yang meninggal. Mas, lama-lama menjanda juga nggak enak. Ojo ngamuk ya. Aku insya Allah ada yang nazar yang ngeliatin aku. Nggak enak mas jadi janda itu, nggak enak. Ojo ngamuk ya. Aku tak nikah lagi sama Abu Aslam. Bahaya. Sedangkan yang ngomong begini umurnya 70 tahun Bapak Ibu sekalian. Nah Bapak Ibu sekalian, maka saya tanya, apakah orang mati bisa mendengar? Nggak bisa mendengar. Orang mati itu tuli Bapak Ibu sekalian, nggak bisa mendengar. Ada dalilnya, ada di surat Fatir. Banyak. Ini ada pembicaraan tersendiri sebenarnya ya. Ada pembicaraan tersendiri. Orang mati itu seperti orang tuli Bapak Ibu. Dia tidak bisa mendengar. Orang mati itu bisa mendengar. Kalau yang mati, yang meninggal itu orang mukmin, cuma bisa mendengar dua keadaan. Diingat-ingat, dua keadaan. Keadaan yang pertama kali dia diletakkan dalam kubur, dimiringkan ke kiblat, ditutup papan, diuruk tanah. Dia bisa mendengar suara sandal orang yang ngantarkan dia, suara derap kaki orang yang ngantarkan dia, derap kakinya dia dengar. Mayit ini, lo berarti ruhnya dikembalikan? Ya, ruhnya dikembalikan. Awalnya naik ke atas, ruhnya mukmin lo ya, naik ke atas sampai langit ke-7. Lalu Allah memerintahkan malaikatnya kembalikan dia ke jasadnya, lalu kemudian dikembalikan dan didudukkan, lalu ditanya oleh malaikat penanya kubur. Itu prosesnya begitu. Ya, baik, ini ada bahasan tersendiri. Terus yang kedua, kapan mayit itu bisa mendengar? Saat ada orang mengucapkan salam. Assalamualaikum ahla
itu mayit bisa menjawab waalaikumsalam, bahkan bukan hanya menjawab, dia tahu siapa yang datang, istrinya, anaknya, keponakannya, orang tuanya, familinya, tahu dia. Sama Allah diberikan kemampuan untuk dia tahu siapa yang datang itu, tahu dia. Kalau mukmin jenazah mukmin, tapi kalau jenazahnya bukan jenazah mukmin, maka dia tidak bisa mendengar apa-apa dan dia juga tidak mengetahui siapa yang datang menyampaikan salam, karena dia disibukkan dengan adab sampai kiamat. Disibukkan dengan adab. Itu kalau yang meninggal bukan mukmin, orang-orang kafir, orang-orang fasik, karena banyak dosanya. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu tadi 6H ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu nomor berapa sekarang? Loh enggak, yang lanjutannya tips kiat-kiat bertetangga. Nomor 4, mencintai tetangga seperti ia mencintai dirinya. Mencintai tetangga seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana sih Bapak Ibu kalau mencintai diri Bapak Ibu sekalian? Lihat tubuh kita kan kita rawat, kita jaga ya, jangan sampai terluka, jangan sampai kita. Nah seperti itu juga tetangga itu harus kita cintai seperti kita mencintai diri kita sendiri. Seperti itu. Apalagi kalau tetangga itu, mohon maaf ini ya, apalagi dia menunaikan haji, meninggalkan anak-anaknya, harus kita perhatikan anak-anaknya. Harus kita perhatikan. Kalau nggak salah, ini ada di sini. Saya bawa ini kitabnya yang jilid 3, masalah haji. Itu katanya para alim, katanya Rasulullah SAW, sabdanya Nabi. Sebentar ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memberikan bekal kepada orang yang haji, orang menunaikan haji, ngasih bekal, meskipun itu sedikit. Ada tetangga kita berangkat haji tahun ini, kita datangi, lalu kita kasih bekal. Kamu jangan lihat nilainya ya, jangan dilihat. Tetapi apa itu? Tolong ini diterima dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Meskipun itu kering tempe. Ya, kering tempe itu kan awet ya. Atau mungkin kita kasih bekal makanan apa untuk sangunya waktu haji, atau kita kasih uang. Ini loh buat bekalmu nanti waktu haji. Jangan dilihat nominalnya, saya memberikan ini ikhlas karena Allah. Itu katanya Nabi. Saya carikan ini nomornya. Orang yang ngasih bekal orang yang menunaikan haji, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan haji itu. Sama pahalanya haji. Sama. Makanya jangan diremehkan Bapak Ibu sekalian. Jangan diremehkan. Ya, jangan diremehkan. Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan. Tapi kalau memberikan bekal, yaitu tadi Bapak Ibu, jangan kemudian ngasih syarat. Jangan. Ini loh kamu tak kasih bekal, tapi tolong nanti kalau pulang kurma 1 kilo, coklat 1 kilo, ya, kismis 1 kilo, ya. Lah ini tidak benar yang kayak begini, nggak boleh, ya. Baik, kadang-kadang satu perumahan banyak yang berangkat haji, orang yang mau menjenguk itu kadang pilih-pilih, ya. Kok dikai om duduk kok? Iya, aku dikai apa ini air zam-zam dok. Oh, nek dukun nanti dikai jilbab mau kesana. Ada kayak model-model kayak gini. Nggak boleh. Kalau umroh, ya sama umrah juga begitu, nggak boleh pilih-pilih, ya. Seperti itu. Boleh berkunjung, boleh, ya seperti itu. Kita lanjutkan. Yang keberapa? Dalilnya dalil. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 2553. 2553. Ketemu Pak Joko. Ayo saya tutup sampai 5 saja ya. Waktunya menjelang maghrib ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau berbuka. Silakan, ayo. Nah, dalilnya 2553. Silakan. Dari Anas radhiyallahu ia menuturkan, ya. Rasulullah SAW telah bersabda. Apa isi sabdanya? Langsung saja. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ya. Tidak beriman seseorang hamba hingga ia mencintai untuk tetangganya. Atau beliau mengatakan untuk saudaranya kebaikan yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, ya jelas sekali kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu
Nomor 5, memberi tetangganya makanan, terlebih kalau tetangga itu fakir miskin. Memberi tetangganya makanan, lebih-lebih kalau tetangga itu fakir miskin. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam hadis, yaitu kitab Sahih Targhib wa hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim, mohon maaf, Sahih Muslim ini nomor asli ya, nomor asli. Saya bacakan aja dah, saya bacakan nomornya. Sahih Muslim nomor 2625, 2625, Sahih Muslim. Begini dalilnya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabakhta maraqan fa'aksiru ma'ahu, thumma anzur ahla baitin min jiranika fa'asibhum minha bima'ruf." Apa kata Nabi? Apabila kalian memasak kuah daging, jadi masakan yang berkuah, masakan yang pakai kuah, maka perbanyak airnya kata Nabi, lalu bagikan kepada tetanggamu. Jadi kalau apa itu? Ya, jadi perbanyak airnya. Misalnya masak rawon ya, itu dagingnya saon, kuahnya satimbo gitu misalnya ya. Itu Masya Allah. Ya jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Makanya kita punya apa saja berikan kepada tetangga, berbagi dengan tetangga. Apalagi kalau sudah masak masakan yang se-RT bau semua. Masakan apa itu? Kuah asin. Ya ikan sate ya. Ya Allah, nasi nyati rupanya ini ya. Nah itu ya, bagi-bagi ya, seperti itu ya, perbanyak dan bagikan kepada tetanggamu. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya tutup sampai 6. Jadi 50% saya sampaikan, karena ada 12 mestinya. Yang ke-6 adalah mendahulukan, menawarkan kepada tetangga lebih dahulu sebelum kepada orang lain jika ingin menjual sesuatu. Bapak Ibu kalau ingin menjual sesuatu sebelum diiklankan, tawarkan ke tetangga. Kadang-kadang di RT itu kan ada grup WA, itu grup RT, ada nggak ya? Grup RW, grup RT, tawarkan. Mobil saya mau saya jual tahun sekian, saya minta sekian. Barangkali ada yang minat. Sebelum diiklankan, tetangga dulu diinfokan. Itu dalilnya begitu. Mau jual tanah, mau jual rumah, tetangga dulu. Siapa yang mau? Ayo, bapak-bapak ada yang minat, ini rumahku tak jual. Di grup RT. Sampaikan, ternyata batas waktu tertentu kok tidak ada yang minat, baru kita iklankan. Seperti itu. Jangan orang lain lebih tahu lebih dahulu daripada tetangga kita. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam Sunan Ibnu Majah, nomor aslinya 2493. Begini hadisnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu ardhun fa arada yab'aha falya'ridha ala jarihi." Siapa yang memiliki tanah lalu dia berniat untuk menjualnya, hendaklah ia tawarkan kepada tetangganya dulu. Tetangga dulu diberitahu, jangan orang lain. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup sampai 6 poin saja. Tinggal 6 poin dan materi terakhir, materi yang nomor 4. Sikap kita kalau disakiti oleh tetangga. Insya Allah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Gimana? Bulan depan kita lanjutkan ini atau bahas materi kitab itu? Berusaha amal. Ini aja ya, dituntaskan ya, bersambung ya. Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya tidak buka tanya jawab karena memang waktunya dan materinya juga belum tuntas. Kita tutup saja langsung dengan kafaratul majelis. Sebelum kita tutup, dari hati yang paling dalam dan juga mewakili keluarga saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kita di bulan Ramadan dan semoga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.